Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mr. Praktek Desain, tempatnya orang belajar desain kreatif. Ya, terima kasih. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar di tahap yang pertama ini. Saya akan memperkenalkan apa saja yang ada di Photoshop CS6. Nah, sekarang kita coba buka aplikasi Photoshop CS6 yang ada di desktop. Langsung saja dengan cara klik kanan kemudian klik open. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, sekarang kita sudah berada di bagian tampilan dari Photoshop CS6. Nah, sekarang saya mulai memperkenalkan bagian-bagian yang ada di Photoshop CS6. Nah, kemudian di bagian Photoshop CS6, bagian yang pertama yaitu ada file, edit, image, layer, dan lain-lain ini, dia disebut dengan menu, ya. Jadi kalau saya sebut menu, kita harus memperhatikan bagian ini, ya, yaitu ada file, edit, image, dan lain-lain. Kemudian di bagian bawahnya di situ ada tools, ya. Ini bagian dari menu. Nah, nanti ketika kita menjalankan satu tools, di sini akan muncul juga yang namanya tools. Kemudian di bagian samping kiri, di sini ada beberapa tools yang aktif yang biasanya kita gunakan untuk membuat gambar dan mengelola gambar. Nah, kemudian di samping kanannya lagi di sini ada juga beberapa menu, yaitu ada histogram, navigator, kemudian ada adjustment, kemudian ada layer, channel, dan pad. Nanti saya akan memperkenalkan satu persatu apa fungsi dari bagian-bagian ini. Nah, sekarang saya coba membuka salah satu dokumen, ya, atau membuat dokumen lembar kerja. Caranya kita masuk ke klik file, ya, kemudian kita klik new. Nah, sekarang kita diarahkan ke jendela seperti ini, ya. Nah, untuk nama saya coba ketikkan dengan nama latihan 1, ya, sebagai contoh. Untuk bagian preset kita klik. Nah, di sini biasanya saya gunakan yang bagian international paper, ya. Klik. Nah, untuk bagian international paper biasanya di situ akan muncul di bagian size, ya, lembar kerja atau ukuran kertas yang seperti ini. Nah, biasanya saya gunakan itu A4. Kemudian untuk ukuran menyesuaikan, kemudian untuk color mode biasanya saya gunakan RGB atau CMYK. Oke. Untuk ukuran menggunakan milimeter, kemudian resolusi tetap 300, ya. Oke. Bagian ini saya rasa cukup. Kemudian kalau sudah, kita klik OK. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, sampai seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan area kerja yang ada di bagian Photoshop, ya. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan beberapa tools yang biasanya saya gunakan di Photoshop. Yang pertama, objek. Tools yang pertama yaitu untuk memindahkan objek, ya, mengubah posisi dan memilih tools yang lain. Nah, kemudian yang berikut di sini ada lagi rectangular marquee tool, ya. Nah, jadi di bagian bawah move tool ada lagi tools untuk seleksi. Nah, rectangular marquee tool untuk mengaktifkan grup bagian ini cukup dengan klik tahan. Nah, di sini akan muncul beberapa tools. Nah, yang pertama kita coba rectangular marquee tool. Klik. Nah, kita coba. Jadi, cara penerapannya cukup dengan klik tahan di area tertentu, kemudian tarik seperti ini, kemudian lepas. Nah, ini bentuknya kotak, ya. Kemudian
bagian yang kedua yaitu elliptical marquee tool. Nah, kita tarik seperti ini ya. Klik tahan, tarik. Jadi mouse-nya tanpa dilepas, kemudian lepas. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian yang berikut ada single raw marquee tool. Klik. Nah, kita aktifkan lagi dengan cara klik tahan, geser seperti ini ya. Klik tahan, geser. Jadi dia akan menampilkan garis putus-putus seperti ini. Oke. Kemudian ada lagi yaitu single column ini ya tampilannya. Oke. Nah, kemudian yang di bagian ini, di bagian bawah dari grup rektangular ya, di sini ada tools lagi yaitu lasso tool, kemudian polygonal lasso tool, dan magnetic lasso tool. Di sini biasanya saya hanya menggunakan dua tool saja ya, yang biasa sering saya gunakan yaitu lasso tool dan polygonal lasso tool. Nah, nanti kita akan praktekkan bagaimana cara kerja dari tools-tools ini ya. Jadi saya akan mencoba membuat satu objek menggunakan beberapa tools yang tadi ya, yaitu move tool dan rectangular tool. Nah, cara penerapannya saya coba menggunakan satu buah objek. Di sini saya akan mengaktifkan objek yaitu objek rectangle tool ya. Rectangle tool ini fungsinya untuk membuat objek kotak ya. Jadi kita aktifkan, klik. Nah, sekarang cara mengaktifkan rectangle tool. Jadi tekan shift pada keyboard ya, biar ukuran dari kotak menyesuaikan. Jadi klik tahan, tarik seperti ini ya. Ini. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian di bagian tool, di sini akan muncul bagian-bagian ini. Nah, ini bisa kita klik, misalnya di bagian yang pertama ya. Kita aktifkan kembali rectangle tool untuk mengaktifkan menu dari rectangle tool ini. Yang pertama di situ ada shape ya. Nah, ini saya rasa tidak perlu untuk diubah. Saya hanya akan mengubah bagian ini yaitu fill, stroke, ukuran garis, kemudian jenis garis. Nah, saya mencoba dari fill. Jadi klik dua kali ya, klik dua kali. Nah, akan muncul warna yang seperti ini. Saya coba menggunakan bagian yang pertama yaitu mengubah dengan warna biru. Nah, seperti ini. Nah, lihat tampilannya. Kemudian ini untuk bagian fill. Kalau stroke ya, ini garis luar. Kalau fill itu untuk warna bagian dalam, kalau stroke itu untuk warna bagian garis luar. Nah, di bagian stroke ini kita coba memberikan stroke karena di sini tanda X ya, ada tanda garis merah seperti ini, berarti itu tandanya tidak menggunakan warna sama sekali. Nah, kita pilih dulu bagian ini nih ya, yang berwarna hitam yaitu solid color. Klik. Nah, dia akan aktif warna hitam seperti ini. Nah, jadi kalau sudah aktif warna hitamnya, kita klik lagi satu kali, tinggal kita pilih warna yang akan kita pakai. Klik. Bisa dilihat perubahannya. Klik. Oke. Nah, seperti ini cara untuk membuat kotak. Nah, saya lanjut. Nah, kemudian bisa kita perhatikan di bagian layer ya. Di bagian layer ini yang pertama yaitu background adalah area kerja yang kita gunakan saat ini, yaitu berukuran A4. Kemudian untuk kotak rektangular ini muncul lagi layar satunya ya. Jadi ini layar objek kotak ini. Jadi kalau ketika kita semisalnya di sini ada dua kotak ya, yang satu berwarna biru dan satu saya ubah warna dulu menjadi warna hitam. Nah, bisa diperhatikan di sini ada dua layar ya. Ketika saya ingin memindahkan kotak berwarna biru, jadi usahakan layar yang aktif ini berada di bagian yang warna biru juga
ya. Jadi tinggal kita klik yang berwarna biru. Nah, kemudian bebas kita bisa pindahkan seperti ini. Oke. Nah, begitu juga kalau kita ingin memindahkan bagian yang berwarna hitam, tinggal kita klik layar yang berwarna hitam seperti ini, kemudian tinggal kita geser. Oke. Nah, jadi perhatikan penempatan layar kita ya, bagian mana yang ingin kita seleksi. Jadi layar kita juga harus aktif di bagian yang ingin kita seleksi. Oke. Nah, sekarang saya hapus kembali layar yang berwarna hitam ini. Jadi caranya klik satu kali, kemudian klik delete. Oke. Nah, kemudian di bagian layar ini bisa kita ubah nama ya. Jadi tinggal klik 2 kali di bagian kotak ini yang ada teksnya. Tinggal kita ubah, misalnya bagian yang pertama yaitu biru. Seperti ini, kemudian enter. Nah, sudah berubah. Oke. Nah, sekarang saya menggunakan, perhatikan tools yang saya gunakan saat ini yaitu move tool untuk memindahkan objek ini ya, objek kotak ini. Nah, jadi jangan menggunakan lagi tools yang ini. Ketika kita ingin memindahkan kotak berwarna biru ini, usahakan tools yang kita gunakan yaitu move tool. Ingat ya. Nah, sekarang saya akan mengaktifkan menggunakan tools rectangular marquee tool. Seperti apa penerapannya? Kita coba klik rectangular, kemudian saya buat area seleksi seperti ini. Jadi garis putus-putus ini saya sebut dengan area seleksi ya. Nah, bagian ini saya coba untuk menduplikat ya, bagian ini dengan cara Ctrl J untuk menduplikat ya. Bisa kita lihat layarnya akan menjadi 2 ya. Jadi di sini dia akan mengcopy bagian yang pertama menjadi bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua ini bisa kita lihat yaitu hanya akan memindah bagian yang terseleksi saja. Contoh, saya akan pindahkan biru copy. Saya pindahkan seperti ini. Maaf. Oh ya. Jadi ini saya jadikan dulu satu objek yang tidak bisa diubah bentuk, yaitu kita rasterizer layar seperti ini ya. Kemudian kita duplikat Ctrl J. Nah, dia akan muncul ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana fungsi atau cara kerja dari rasterizer layar tadi ya. Rasterizer. Nah, sekarang saya hanya akan mencontohkan bagaimana fungsi dari rectangular marquee tool ya. Nah, sekarang aktifkan lagi move tool, klik, kemudian kita klik lagi layar yang kecil di atas, biru yang kecil. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang kedua yaitu ellipse ya, bentuk lingkaran. Nah, bentuk lingkaran ini dia jadinya seperti ini ya. Kita coba buat lingkaran di bagian tengah ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah aktif seperti ini, kita pindahkan layar kita. Jadi posisi layar kita usahakan berada di bagian layar yang pertama yaitu biru, bukan layar 1. Kalau berada di posisi layar 1, ketika kita duplikat Ctrl J, nah dia akan tampil seperti ini. Berarti dia salah tempat untuk area seleksi ya. Nah, jadi kita pilih dulu bagian yang pertama ini, kemudian kita duplikat Ctrl J. Nah, bisa kita lihat di sini akan bertambah layar 2 yaitu dengan bentuk lingkaran. Tinggal kita pindahkan seperti ini. Kita geser, kemudian bagian biru yang ini kita geser. Ini. Oke teman-teman, bagaimana? Boleh dipraktekkan di rumah. Ini ya. Jadi ini fungsi dari kedua tools ini ya. Jadi malam ini saya memperkenalkan 3 tools dulu ya. Jadi yang berikutnya kita akan coba ke
tools-tools yang lainnya dengan menggunakan objek gambar yang lebih baik lagi ya. Nah, jadi kita langsung memperkenalkan dengan penggunaan software ini ya. Nah, sekarang sudah dimengerti, mungkin langsung bisa dipraktek. Jadi ketika kalian menonton video ini, usahakan langsung praktek di rumah ya masing-masing. Jadi jangan hanya sekedar menonton saja ya. Jadi saya usahakan langsung praktek. Oke, saya rasa cukup untuk perkenalan pertama ini. Di sini dulu, nanti kita lanjut ke tutorial berikutnya. Jangan lupa saya minta dukungan dari teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Tombolnya berwarna merah, karena dengan dukungan kalian sudah membakar semangat saya untuk membuat video-video yang lebih baik lagi. Oke, teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.